Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin. Ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Kembali di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan bisa bermajlis, bertalabul ilm, ya, dalam rangka menuntut ilmu di Masjid Al-Ihsan ini. Kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita ini pertemuan yang memberikan keberkahan bagi kita, dimudahkan untuk memahami perkara agama ini, demikian juga diberikan taufik oleh Allah Ta'ala sehingga kita mudah untuk mengamalkan serta mengajarkannya kepada orang lain. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Kita akan awali, ya, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini dari kitab Khudh Aqidatak Minal Kitab Was Sunnah karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ambil akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih yang dipahami sahabat radhiyallahu anhum. Pada pertemuan kita sebelumnya telah sampai pada pembahasan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas para hambanya, yakni tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita di alam dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak hanya sekadar beribadah yang disertai dengan tauhid, beribadah yang murni kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan menafikan segala macam bentuk kesyirikan. Dan kemudian disebutkan oleh penulis, bila Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk beribadah, karena itulah tujuan kehidupan kita di dunia ini. Pertanyaannya, apa itu ibadah? Ya, apa itu ibadah? Disebutkan di sini, ibadah adalah segala istilah yang mencakup segala ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk melakukan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ibadah, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Ucapan-ucapan zikir kita kepada Allah, membaca Al-Quran, perbuatan begitu banyak, ibadah salat kita, langkah kita ke masjid, ya, gerakan-gerakan ibadah yang lainnya maupun yang tidak nampak berupa ibadah hati, rasa syukur di hati kita, sabar, tawakal, rasa takut, rasa cinta kita kepada Allah. Itu semua adalah contoh perbuatan-perbuatan hati yang tidak nampak, dan itu juga dikatakan sebagai sebuah ibadah karena Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ya, mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan itu semua, ya, tawakal, sabar tadi adalah perbuatan-perbuatan hati. Taib. Kemudian disebutkan oleh penulis, ya, mengutip sebuah hadis qudsi terkait dengan ibadah, maka kita jangan sampai salah prioritas. Allah wajibkan kita untuk beribadah, dan ibadah itu ada yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib.
Ada yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib. Dan yang harus menjadi prioritas utama kita adalah yang wajib dulu, yang wajib terlebih dahulu. Dan kalau dibandingkan antara yang wajib dengan yang sunnah, yang wajib itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekat kepadaku, yakni dia beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi ibadah-ibadah yang hukumnya wajib itu keutamaannya lebih besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Jadi ini harus kita prioritaskan, ya. Pahami mana ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita, terlebih ada ibadah yang kewajibannya itu berulang di setiap harinya, seperti ibadah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga di halaman ke-11. Penulis menyebutkan pertanyaan, bila Allah Ta'ala tadi ciptakan kita untuk beribadah, dan pengertian ibadah seperti yang disebutkan, dan ibadah yang paling dicintai adalah ibadah yang hukumnya wajib, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Pertanyaannya, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian jawabannya, kita beribadah kepadanya, kepada Allah dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan cara, dengan aturan yang telah disampaikan, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi dalil, ya, petunjuk atas ketentuan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ada perintah dalam ayat ini untuk taat kepada Allah Ta'ala, ya, untuk kita menjalankan ibadah sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan. Demikian juga untuk taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan ibadah, mengajarkan tata caranya, sehingga kewajiban bagi kita untuk mengikuti yang diajarkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa ibadah itu harus mengikuti aturannya, tidak bisa untuk kita buat-buat sendiri. Adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan amalan yang itu tidak termasuk dalam urusan agama kami, tidak sesuai ketentuannya, aturannya, tata caranya, tidak sesuai dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan, fahuwa raddun, maka ibadah tersebut tertolak, tidak diterima. Ya, dengan demikian bisa disimpulkan ibadah adalah harus mengikuti yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga para ulama menyebutkan, ya, menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada, ibadah itu akan dianggap sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila tercukupi dua syaratnya. yakni ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim itu akan dianggap sah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila tercukupi dua syaratnya, tidak boleh kurang. Yang pertama tentunya adalah ikhlas, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dan tadi juga ayat di mana Allah Ta'ala perintahkan kita
Allah Ta'ala ciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, maksudnya adalah ibadah yang ikhlas. Illa liya'budun, dalam sebuah tafsiran illa liyuwahhidun, ya, ibadahnya harus ikhlas, benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena untuk maksud-maksud yang lainnya, tidak ada riya di dalamnya. Kemudian syarat yang kedua agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terkandung dalam hadis tadi, bahwa Rasulullah menganggap ibadah itu tertolak kalau tidak mengikuti aturan beliau, ya, sehingga syarat yang kedua, ibadah harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita ini agama wahyu, agama petunjuk yang semua telah dijelaskan, ya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali agama Islam itu sudah sempurna. Sempurna dalam artian apa yang mereka butuhkan, petunjuknya apa itu sudah ada semua. Mengatur perkara-perkara yang akan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Demikian juga syariat Islam ini melarang umatnya untuk terjerumus dari perkara-perkara yang memberikan kemudaratan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa apa? Tugas beliau sudah selesai. Apa tugas beliau? Menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada lagi celah, kesempatan bagi kaum muslimin untuk membuat aturan atau membuat ibadah yang baru, ya, membuat syariat yang baru. Nggak ada kesempatan, nggak boleh. Atau ada syariat tapi tata caranya yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, ini juga tidak dibenarkan. Kalau mempraktekkan sebuah ibadah yang tata caranya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut akan tertolak, sebagaimana sabda di sini. Apalagi yang dia membuat ibadah yang baru, ya. Sebagai contoh, kalau dia melaksanakan ibadah salat 5 waktu dengan gerakan-gerakan yang itu tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya akan tertolak. Pernah suatu hari seorang masuk ke masjid, ya, dan di dalamnya sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut salat dengan tata cara yang dia pahami saja. Tidak ada tumakninahnya, ya, salat dengan gerakan yang cepat, ya, gerakan-gerakan yang tidak mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Selesai orang ini salat, kemudian menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada beliau. Beliau jawab, dan setelah itu beliau bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatnya, kamu tadi belum salat. Ulangi lagi salat dan melaksanakan salat seperti salat yang pertama. Balik lagi kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi, balik, ya. Balik dan ulangi lagi karena engkau belum salat. Artinya tidak sah salat tadi. Kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, sampai orang tersebut kemudian dia mengatakan, alimni fama uhsinu ghaira hadza. Ya Rasulullah, ajarkan aku, dan aku tidak mengetahui tata cara salat kecuali apa yang tadi aku praktekkan. Apa sebab Rasulullah menganggap salatnya tertolak, salatnya tidak sah, perlu diulang lagi? Karena yang dia lakukan itu adalah salat yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti setelah itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ajarkan, idza qumta ila salata, ya, idza qumta ila shalah, ya, apabila engkau hendak melaksanakan ibadah salat, ya, diajarkan oleh beliau, ya, fastaqbil qiblah, berdiri menghadap kiblat, kemudian baca Al-Fatihah, dan disebutkan tata cara salat yang sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian permisalan sebuah ibadah. Jadi kalaupun dasar ibadah tersebut ada, kalau praktek, ya, cara mengerjakannya tidak sesuai, maka ibadah tersebut akan tertolak.
yang akan tertolak. Apalagi yang dianggap ibadah oleh seorang muslim, oleh kaum muslimin, padahal itu bukanlah ibadah. Jelas itu tertolak. Karena kalau ada kebolehan membuat sebuah ibadah, membuat syariat, maka ini ada mengindikasikan apa? Islam belum sempurna. Ya, Islam belum sempurna. Sehingga dengan demikian tidaklah kita mengatakan ada syariat baru yang baik, enggak ada syariat baru yang baik, ya. Kalaupun ada, pasti itu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua meyakini beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ya, Rasulullah, utusan Allah yang amanah. Tidak mungkin ada satu keterangan, ada wahyu yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Semua telah diajarkan oleh beliau, ya. Sehingga disinilah perlunya kaum muslimin. Kalau kita ya pahami tadi, ibadah itu haruslah tercukupi dua syarat, maka disinilah pentingnya dan bisa dikatakan wajib bagi kita untuk belajar. Wajib untuk belajar agama. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar, bagaimana kita tahu kalau ibadah kita ini sesuai atau tidak dengan petunjuk Rasul? Ya, kalau kita ibadah hanya mengikuti kebiasaan orang lain, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah Ta'ala berfirman, bila kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan lebih banyak menyesatkan kalian. Jadi kalau patokan kita menjalankan ibadah, menjalankan syariat ini adalah mengikuti kebanyakan manusia, silahkan buka di dalam Al-Quran dan bisa diketik walakinna aktsaran nas. Kalimat yang demikian, atau dalam bahasa Indonesianya, akan tetapi kebanyakan manusia, bisa kita dapati kelanjutannya apa? Kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak berakal, kebanyakan manusia mereka tidak mengingat Allah Ta'ala. Jadi mengikuti kebanyakan manusia itu bukan petunjuk yang baik. Karena Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, sifat-sifat yang melekat pada kebanyakan manusia itu adalah sifat-sifat yang tidak baik. Mereka tidak menggunakan akalnya, tidak mengingat Allah, mereka tidak bersyukur, ya, mereka tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sehingga di sini pentingnya kita untuk belajar. Dan belajar adalah agar kita tahu ibadah yang kita kerjakan ini adalah diterima, ya, sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita nggak belajar, kondisi saat inilah, ya. Kira-kira kalau anak-anak sekolah saat ini kan libur nih pada Covid, ya, wabah yang melanda, sekolah diliburkan. Kebayang nggak kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun nggak sekolah, nggak ada yang buka gitu. Kemudian 10 tahun ke depan, bagaimana generasi masyarakat kita ini? Apa yang akan terjadi? Anak-anak kita bisa baca, bisa menulis. Kita semua sepakat membayangkan kalau anak-anak tidak diberi pendidikan, maka mereka pasti akan menjadi generasi yang bodoh. Urusan dunia. Seperti itulah perkara akhirat kita. Ya, bagaimana syariat Islam mau tegak? Bagaimana kita mendapatkan ketenangan kehidupan di dunia kalau kita sendiri tidak mau mengamalkan syariat Allah? Dan bagaimana mungkin kaum muslimin bisa mengamalkan syariat Allah kalau mereka tidak belajar? Dan bisa kita lihat di mana kaum muslimin saat ini mereka belajar agama. Siapa di antara kaum muslimin yang belajar agama Islam yang kita dapati? Ya, anak-anak sekolah saja. Bapak-bapaknya, apakah mereka bebas syariat? Apakah ibu-ibu juga bebas syariat? Nggak perlu belajar lagi, sudah pasti diterima ibadahnya. Sehingga membatasi belajar agama hanya pada bangku sekolahan atau pada umur tertentu, maka yang ditindakan yang adalah cara berpikir yang salah. Belajar kita perkara agama ini sampai kita meninggal dunia. Jadi ya, ini adalah kebutuhan kita. Ini adalah kebutuhan kita. Karena apa? Ya, kalau kita tidak belajar tentang sholat, ya, barangkali di antara kita ada yang Allah Ta'ala lebihkan rezekinya, harus belajar tentang masalah zakat. Jangan-jangan harta saya sudah melebihi nisab, wajib untuk zakat. Dan itu nggak main-main loh. Orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan bayar zakat,
Ini rukun Islam yang tidak dia praktekkan. Kalau dia cuma tidak melaksanakan salat rawatib, tidak puasa Senin Kamis, itu kan perkara yang sunnah. Ini enggak salat 5 waktu, atau salat tapi salatnya asal-asalan, atau dia punya harta enggak pernah bayar zakat terus cuma zakat fitri saja. Enggak, ini zakat harta, ya, zakat harta yang itu merupakan rukun Islam. Nah, ini penting bagi kaum muslimin untuk belajar, ya, agar agar syarat ibadah ini tercukupi. Syarat ibadah ini tercukupi. Kemudian juga, ya, faedah tadi dari hadis ini, bahwa syariat Islam sudah sempurna karena para Rasul sudah mengajarkan, dan ketika sebuah ibadah dipraktekkan tidak mengikuti petunjuk beliau, maka ibadah tersebut tertolak, ya. Dan berkaitan dengan ikhlas, ya, maka kunci kita biar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, juga sama ilmu, ya. Kuncinya juga adalah ilmu. Kita belajar apa keutamaan dari ibadah salat. Ya, kita salat itu apa yang akan kita dapatkan kelak. Insyaallah ketika memahami sebuah keutamaan sebuah ibadah, ini akan menjadikan kita semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah tersebut, dan semakin kita ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkadang pada sebuah ibadah, cara agar kita bisa ikhlas adalah melaksanakannya dengan cara tersembunyi pada sebagian ibadah, ya, untuk menghindari rasa riya. Terkadang ada sebagian ibadah, dan ada ibadah yang memang perlu untuk dilakukan secara terang-terangan. Tapi kunci dari ini semua, kunci dari dua syarat diterimanya ibadah adalah ilmu, ya. Pentingnya kita belajar, pelajari ibadah yang akan kita laksanakan, entah itu salat, zakat, puasa, haji, maupun ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Demikian juga kita semua terikat dengan perkara syariat, ya. Kita berumah tangga, ada aturan syariat dalam berumah tangga, juga harus belajar, ya. Jangan sampai nanti melalaikan kewajiban dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang istri, dia sebagai seorang ibu, ya. Demikian juga anak, juga sama kewajiban dia untuk taat kepada orang tua, ya. Taib, ini makna yang disebutkan oleh penulis bahwa ibadah kalau tidak mengikuti tuntunan maka ibadah tersebut tertolak. Jadi nggak bisa asal baik, yang penting kan baik gitu kan. Yang penting baik, nggak bisa seperti itu. Ada kisah salah seorang sahabat pada hari raya Idul Adha, dia pengen, ini semangat, ya. Dia pengen hewan sembelihannya itu adalah makanan yang pertama kali nanti dicicipi oleh keluarganya. Bagaimana caranya? Disembelih sebelum sholat, ya, karena kalau habis sholat nanti barangkali mereka sudah mencicipi makanan yang lain, tidak menjadi yang pertama kali disembelih. Jadi disembelih sebelum sholat. Kemudian kabar tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kemudian bersabda, syatuka syatu lahmin, daging sembelihanmu itu adalah daging sembelihan biasa, tetap sah, halal dimakan, tapi tidak bernilai kurban, tidak bernilai sebagai ibadah kurban, hanya sebagai, ya, hewan sembelihan biasa dan silakan untuk dinikmati. Maksud sahabat tadi, ya, juga bernilai ibadah kurban dan juga menjadi makanan yang pertama nanti dicicipi oleh keluarganya. Kenapa dia oleh Rasulullah tidak dianggap sah hewan sembelihannya, ya, yakni kurbannya? Karena dia tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Dalam hal tuntunan ibadah kurban, masalah waktunya. Ada waktunya, ya. Jadi ibadah itu ada yang terikat dengan waktu, ikuti aturannya, aturan waktu. Ada terikat dengan jumlahnya, maka ikuti jumlahnya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Waktu juga demikian, tidak melewati dan tidak dilakukan sebelumnya. Ya, ini sebagai contoh bahwa ibadah nggak bisa asal baik. Sahabat tadi, ya, paling bersemangat dan sangat berkeinginan perkara yang baik kan, tapi nggak bisa. Perkara ibadah ini semua sudah ada ketentuannya. Tinggal kita belajar, ya. Di sini pentingnya kita belajar menuntut ilmu agama ini, ya, karena kita sampai meninggal dunia terikat dengan ibadah. Dan artinya, manakala kita terikat dengan ibadah, kita membutuhkan ilmu agar ibadah tersebut semakin ikhlas,
agar ibadah tersebut kita yakini benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pertanyaan yang keempat disebutkan oleh penulis, haruskah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut, al-khauf, juga dengan penuh harap, ar-roja? Jawabannya adalah iya. Demikianlah kita beribadah kepadanya, kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan orang-orang yang beriman, yada'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Dan Nabi SAW bersabda kepada seorang pemuda, kaifa tasna'u yabna akhi idza shallait? Apa yang kamu perbuat wahai keponakanku jika kamu melaksanakan ibadah salat ini? Apa yang kamu baca? Apa yang kamu harapkan dari ibadahmu? Kemudian dia menjawab, saya meminta surga, as'allahal jannah, aku minta surga kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari neraka. Jadi dalam menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini, beribadah kepada Allah, harus ada ada tiga kunci ibadah ataupun rukun ibadah itu ada tiga kata para ulama. Yang pertama adalah al-mahabbah namanya, rasa cinta. Itu yang menjadikan seseorang mau melaksanakan ibadah karena rasa cinta. Orang kalau sudah enggak cinta kepada Allah, enggak bakalan mau lagi dia beribadah, tidak mau lagi mengikuti aturan Allah Ta'ala. Jadi yang menggerakkan seseorang untuk mau melaksanakan ibadah itu kan ada rasa cinta, iman dia kepada Allah. Cuma apa? Yaitu kadarnya berbeda-beda. Semakin kuat rasa cinta, semakin bersemangat dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Semakin berkurang maka semakin malas pula, semakin lalai, dan ketika tidak ada hilang pula ibadah tersebut darinya. Ini rukun ibadah yang pertama. Kalau sudah enggak ada cinta, makanya orang-orang kafir mereka enggak mencintai Allah. Mereka sudah berbuat kesyirikan, imannya sudah rusak, enggak bakalan ada ibadah dari mereka. Demikian juga seorang muslim yang rusak imannya, dia akan berat untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Tidak ada rasa cinta di hati dia. Kemudian dalam menjalankan ibadah ini juga harus ada perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Kita takut jangan sampai ibadah ini tidak diterima oleh Allah. Takut Allah Ta'ala, kita takut kepada Allah dengan ancamannya. Jangan sampai nanti timbul riya dalam ibadah ini. Kita takut bermaksiat kepada Allah juga. Jangan sampai menjalani kehidupan ini ada larangan-larangannya yang kita langgar, yang Allah Ta'ala kemudian ancam dengan nerakanya. Jadi juga harus ada perasaan takut kita kepada Allah dalam menjalani aktivitas ibadah dan kehidupan kita di dunia ini. Kemudian ada ar-roja, penuh harap. Maksudnya apa? Kita berharap ibadah ini mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Jadi ini tidak menafikan keikhlasan, tidak menolak, tidak menafikan keikhlasan ketika kita beribadah, niat kita untuk menggapai surga. Karena demikian yang Rasulullah ajarkan. Pemuda tadi dia berdoa dalam sholatnya, aku meminta surga, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi kita beribadah ini karena mencari ada balasannya, bukan hanya sekedar melepas kewajiban saja, bukan. Ini beban udah, yang penting udah selesai sholat. Enggak seperti itu. Kalau ingin ibadahnya berkualitas, memang harus ada rasa cinta. Dengar azan kita langsung bersemangat, ampunan Allah Ta'ala. Kita dapati ada undangan majelis taklim, ada undangan kajian-kajian, ada semangat di hati kita akan dekat dengan para malaikat. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Timbul rasa cinta karena mengetahui keutamaan ibadah tersebut. Juga rasa takut kita jangan sampai dalam ibadah ini ada kesalahan yang kita laksanakan, ada kelalaian, demikian juga ada niat-niat yang tidak baik, dan kemudian kita jatuh dalam larangan, dosa, dalam maksiat. Kemudian agar ibadah ini semakin berkualitas, semakin kita bersemangat, kita mengharapkan ridha Allah Ta'ala, mengharap ibadah ini diterima, kita mengharap balasan Allah berupa surganya. Itu ada rasa harap. Jadi kalau orang beribadah hanya sekedar ibadah saja, ada rasa cinta yang menggerakkan dia beribadah,
tapi nggak pernah berharap dengan ibadah itu dia masuk surga, yang penting selesai sholat, maka pasti akan terlihat dari praktek ibadahnya akan asal-asalan, karena yang dia lakukan apa? Hanya sekedar melakukan ibadah tersebut. Tapi kalau seseorang dalam melaksanakan ibadah ada rasa cinta, ada rasa takutnya, dan juga dia berharap mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala, maka ibadahnya akan semakin berkualitas, ikhlas, khusyuk, dan akan nampak perubahan dan ketenangan serta kebahagiaan yang dia dapatkan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun laki-laki dan wanita, kalau dia beramal soleh, dia beribadah, maka balasan yang akan dia dapatkan apa? Hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Jadi kunci hidup bahagia itu ibadahnya harus benar. Ya, ibadahnya harus benar. Bagaimana cara ibadah yang benar? Kuatkan rasa cinta, ya, penuh harap mendapatkan balasan Allah Ta'ala. Demikian juga kita harus merasa takut, ya, dengan ancaman Allah Ta'ala, nerakanya. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, melanggar larangannya. Ya, para ulama ada yang memisalkan rukun ibadah tersebut ibarat burung. Ya, ibarat burung, al-mahabbah, rasa cinta adalah kepalanya, rasa takut dan rasa haraf itu adalah dua sayapnya. Burung kalau nggak ada kepala bisa terbang, bisa hidup? Enggak. Itu tadi permisalan orang kalau nggak ada cinta lagi kepada Allah, nggak bakalan dia ibadah. Ya, orang malas ibadah itu berarti rasa cintanya sudah rusak. Atau burung punya satu sayap, barangkali masih dia bisa bergerak, nggak terbang tapi masih bisa berjalan, tapi juga timpang, ibadahnya juga asal-asalan. Dia praktekkan ibadah, tapi dosa masih jalan. Ya, dia nggak ada rasa takut dengan ancaman Allah Ta'ala. Sholat ya sholat, berjudi, syirik ya syirik. Praktekkan semua ibadah ya, dosa iya. Ya, ada yang ibadah hanya sekedar ibadah, melepas beban saja, kewajiban yang penting sudah selesai. Ya, ada identitas muslim dia seperti itu, tidak pernah berharap, tidak ingin meningkatkan kualitas ibadahnya, mencari kebahagiaan dengan ibadahnya. Ya tadi, ya, dia ibadah tidak tercukupi rukunnya. Dan bahkan ya, ada orang yang kemudian dia berputus asa karena mungkin dia banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Ya, akhirnya lalah kepalang berdosa terus, sudah laksanakan. Orang seperti ini sudah tidak merasa tidak punya harapan lagi kepada Allah Ta'ala. Padahal semestinya seorang muslim jangan berputus asa. Dosa sebanyak apapun yang dia lakukan, semestinya dia optimisme, Allah itu pasti mengampuni. Allah akan membalas dengan ampunannya bagi mereka yang benar-benar bertobat dari dosa yang dia lakukan. Itu 3 kunci ibadah, ya. Rasa cinta, kemudian al-khauf dan rasa takut, demikian juga ar-raja, rasa penuh harap terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud ihsan di dalam beribadah? Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, memperbaiki ibadah kita, dan ini adalah maqam yang tinggi, ya, level yang tinggi. Dalam hadis Jibril yang telah disebutkan sebelumnya, ya, Jibril datang mengajarkan kepada kita semua tentang perkara-perkara penting dalam syariat ini. Ada yang diistilahkan dengan rukun Islam, dan juga ada yang disebut dengan rukun iman. Jadi perkara-perkara yang kita praktekkan dengan anggota badan itu tercermin pada rukun Islam yang zahir, dan yang batin berupa akidah, keyakinan itu pada rukun iman. Dan kemudian al-ihsan, disebutkan al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yani engkau perbaiki ibadah, engkau beribadah kepada Allah, jadi engkau laksanakan ibadah dengan sebaik mungkin sampai pada tahapan di mana engkau merasakan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan engkau melihat Allah Ta'ala, atau
bila engkau tidak melihat dan memang tidak melihat secara zahir kita, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu mengawasi kita. Ini dalam beribadah seorang muslim dituntut untuk al-ihsan, yakni al-itqan, memperbaiki kualitas ibadahnya. Jadi tidak asal-asalan hanya sekedar melaksanakan saja, enggak ya. Jadi berupaya bahwa ibadah yang dilakukan itu, ya, dia bukan mencari pujian manusia. Dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau merasakan dalam pengawasan Allah, dia pasti akan siap. Dia pasti akan, ya, melakukan seperti apa yang diperintahkan. Ya. Seperti itu, ya, seorang pekerja yang dia diperintahkan bahwa kamu harus lakukan ini, lakukan itu, dan ini tempatnya, dan ada CCTV yang selalu mantau, ya, maka dan dia dijanjikan nanti akan ada balasannya, akan ada bonus yang menanti bila praktekkan yang disebutkan tadi, dan dia mengetahui CCTV ada di mana-mana dan ini pekerjaannya, dan juga ada gaji nanti, pasti dia akan praktekkan dengan sebaik mungkin, ya, tidak akan melanggar. Kenapa? Akan kelihatan, dan dia praktekkan itu, ada nanti bonus yang dia dapatkan. Ibadah kita juga demikian, ada surga Allah Ta'ala yang menanti bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ihsan adalah merasakan pengawasan Allah dalam ibadah, ya, merasakan pengawasan Allah dalam ibadah. Ini memang erat kaitannya dengan masalah iman, ya. Semakin kuat keimanan, maka akan semakin kuat rasa ihsan ini. Dan tentunya yang mendasari ihsan ini juga adalah ilmu, ya. Ilmu maksudnya apa? Pemahaman dia. Kalau dia memahami Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ini dengan pemahaman yang benar, maka insyaallah ini akan semakin tumbuh rasa ihsan di hatinya di saat beribadah kepada Allah. Dan tidak hanya dalam ibadah, pada semua aktivitasnya dia merasakan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah mengawasi semua tindak tanduk kita, terlebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang ihsan, ya, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Jelas, memang kita tidak bakalan melihat Allah di dunia ini, tapi kelak insyaallah di akhirat kita, ya, kaum muslimin penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kenikmatan surga yang paling tinggi, yang paling nikmat adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti, ya, di akhirat di surga. Adapun di dunia maka semua terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mau melihat Allah? Melihat makhluk saja kita enggak mampu, ya. Makhluk Allah, matahari, sanggup pandangi matahari lama-lama, ya. Apakah penglihatan kita ini bisa menggapai semua alam semesta ini? Enggak. Mata kita terbatas penglihatannya, ya. Dan ada makhluk yang besar ini, langit ini, bisa kita lihat semua? Enggak. Jadi terbatas, ya, kemampuan kita tidak sampai di situ. Dan demikian manusia, Allah ciptakan ada kelemahan. Tapi kelak nanti kita akan bisa memandangi wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Amin, ya. Jadi maksud dari pertanyaan yang kelima ini, kita dalam beribadah dituntut untuk, ya, menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut, dalam ibadah salat, dalam bersedekah, ya. Allah Ta'ala mengetahui, ya, apa yang ada di benak kita. Hati kita ingin melakukan ibadah, ingin berniat melakukan sesuatu, Allah Ta'ala telah mengetahui, ya. Jadi tidak ada yang perlu untuk kita khawatirkan, ya, terkait dengan janji Allah Ta'ala. Kalau memang kita tadi benar-benar ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut, Allah mengetahui, dan juga Allah nanti akan membalas ibadah-ibadah yang telah dilaksanakan. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk pembahasan awal, ya, berkaitan dengan hak Allah atas para
hamba-hambanya berkaitan dengan masalah ibadah, ya. Jadi kesimpulannya, kita hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang harus disertai dengan keikhlasan. Ibadah yang harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang tidak boleh kita buat-buat. Ibadah yang semua sudah ada, tinggal kita pelajari bagaimana cara melaksanakannya. Dan ibadah yang harus kita iringi dengan ilmu, dengan iman, dengan ihsan, agar ibadah ini semakin berkualitas, yang pada akhirnya tadi Allah Ta'ala akan berikan, ya, balasan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia ini dapatkan kehidupan yang bahagia, lebih-lebih kelak di akhirat, walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Ya, Allah berjanji, laki-laki, wanita, siapapun mereka, kaum muslimin dan muslimah yang beramal soleh, dapatkan balasan itu, hidup bahagia dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk pembahasan bab selanjutnya. Penulis menyebutkan tentang anwa'ut tauhid, ya, berbagai macam tauhid. Pertanyaan yang disebutkan di sini, mengapa Allah Ta'ala mengutus para rasul? Ya, mengapa Allah Ta'ala mengutus para rasul? Jawabannya, Dia mengutus mereka untuk mengajak orang-orang agar beribadah kepada Allah dan menolak peribadatan kepada apapun selain Dia. Dan Allah Ta'ala berfirman terkait dengan tugas para rasul tersebut, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu, yakni tugas mereka adalah sama. Dan ada faedah penting, ya, terkait dengan beriman kepada para rasul, ya, dengan tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dari ayat ini Allah Ta'ala sebutkan, ya, tugas para nabi itu menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada umat manusia. Dan apa syariat Allah Ta'ala yang disampaikan oleh para rasul tersebut, yang menempati tugas utama yang harus mereka sampaikan adalah mengingatkan ani'budullah, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, ini menegaskan kembali ayat sebelumnya bahwa Allah ciptakan kita untuk beribadah, untuk mengesakannya, dan para nabi pun juga diutus oleh Allah untuk menyerukan manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian juga mereka, ya, untuk mengajarkan manusia bagaimana cara melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga kalau kita berpikir, ya, kalau misalkan seorang muslimah boleh beribadah sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, maka apa pentingnya Allah mengutus para rasul? Ya. Jadi kalau seseorang dibolehkan beribadah sesuai dengan hawa nafsunya, ilmu yang dia pahami sendiri, maka berarti nggak perlu diutus para rasul. Disinilah, ya, buruknya praktek-praktek ibadah yang tidak, praktek-praktek ibadah yang baru, buruknya praktek-praktek ibadah yang tidak mengikuti tuntunan para rasul, karena pada satu sisi mereka ini tidak beriman dengan tugas para rasul tadi. Ya, jadi bukan perkara yang simple. Perbuatan yang diistilahkan oleh para ulama adalah dengan kebid'ahan. Bid'ah adalah syariat yang baru, tata cara ibadah yang baru, sekalipun ditambah dengan embel-embel hasanah, bid'ah yang baik, tapi tetap itu adalah perkara yang buruk. Kenapa dikatakan buruk? Pertama, kalau beranggapan ada ibadah yang baru,
berarti Islam belum sempurna. Ya, Islam belum sempurna. Kalau ada ibadah yang baru, caranya boleh dibuat-buat. Kenapa Allah utus para nabi? Kenapa Allah utus para rasul? Kenapa Rasulullah beliau harus terluka? Beliau bersabar dengan hinaan, dengan celaan, berdakwah 23 tahun coba. Berat beliau berdakwah, mengemban tugas menyampaikan ibadah itu bagaimana dijelaskan. Tiba-tiba umatnya menyatakan, enggak perlu, kita boleh kok ibadah dengan cara kita. Yang penting kan baik. Yang penting hasanah. Rasul kita harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau seorang rasul yang begitu antusias, bersemangat mendoakan umatnya, begitu kasih sayang kepada umatnya. Beliau ya akhirkan doa untuk umatnya, ya berharap nanti memberikan syafaat kepada umatnya, tapi ternyata umatnya apa? Mereka tidak menghargai tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Menyatakan yang penting baik, yang penting ibadah itu baik, walaupun bid'ah tapi bid'ah yang baik. Bagaimana dikatakan baik kalau itu menyelisihi Rasul? Adakah ibadah yang baik kalau itu menyelisihi Rasul? Enggak ada, ya. Sehingga ya, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Insyaallah mudah memahami ya perkara bid'ah ini kalau kita punya keyakinan Islam itu sempurna. Tapi kalau orang tidak meyakini Islam itu sempurna, maka dia akan ngotot ya bid'ah ada yang baik. Bid'ah ada yang baik. Tapi kalau kita meyakini Islam sudah sempurna, kemudian Rasul kita diutus untuk menjelaskan tata cara ibadah, ini menunjukkan bahwa enggak perlu lagi kita membuat inovasi dalam syariat Islam ini. Urusan dunia ya silakan. HP terus berkembang ya. Teknologi, perkara duniawi selalu berubah. Silakan berinovasi dalam hal perkara duniawi. Dahulu pengajian ya, pada masa dahulu orangnya kan banyak, ribuan yang hadir para ulama, sehingga suara ini tidak terdengar ke belakang. Perlu muballigh, orang yang menyampaikan. Jarak berapa meter, nanti orang tersebut dia sampaikan kembali apa yang disebutkan oleh ulama tadi ke belakangnya, terus sampai ke belakang, sampai alhamdulillah saat ini kita temukan ada pengeras suara. Ya, ini kemudahan. Perkara seperti ini tidak mengapa. Ya, tapi kalau urusan sholat 5 waktu, ya cara rukuknya, cara sujudnya, cara zikirnya dimodif, berinovasi dalam masalah ibadah. Lebih pintar kita apa lebih pintar Rasul? Apakah Rasul enggak tahu sehingga kita perlu memunculkan ide beribadah harus seperti ini, zikirnya harus seperti ini, ya, salatnya, puasanya, dan semua ibadah. Apakah para sahabat yang menjadi murid Nabi, mereka yang mengorbankan harta dan jiwa mereka, apakah mereka itu enggak paham dengan hadis Nabi? Sehingga ibadah yang baru ini baru muncul setelah berapa abad mereka meninggal dunia. Law kana khairan lasabaquna ilaih. Ada kaidah. Kalau memang ada ibadah yang baru, kalau ada sebuah ibadah, ada sebuah kebaikan, perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala, maka para sahabat orang yang pertama kali bersegera melaksanakannya. Ya, kalau memang yang kita praktekkan itu adalah sebuah kebaikan, pasti para sahabat mereka yang pertama kali melaksanakannya, karena iman mereka ya enggak diragukan lagi. Nah, kembali kepada tugas para nabi di sini, kembali di sini kita diingatkan bahwa agama itu sempurna, dan kesempurnaan agama ini Allah Ta'ala syariatkan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, ya melarang kita dari hal-hal yang mendatangkan kemudaratan. Juga Allah Ta'ala begitu kasih sayang kepada manusia, kepada makhluknya, diutus manusia pilihan untuk diajarkan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara beribadah. Jadi mudah beragama ini ya, petunjuknya sudah ada, tinggal apa? Nak pedak belajar ya. Mau tidak kita belajar agama, insya Allah akan kita dapati Islam itu adalah agama yang benar,
Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, inna dina indallahil Islam, ya, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islami. Tidak akan ada keraguan lagi insyaallah di hati kita kalau memang kita mau belajar. Ilmu itu akan menghilangkan keraguan-keraguan pada diri kita. Juga para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengingatkan manusia dari perkara syirik. Jangan sampai hidup di dunia ini lupa dengan penciptanya. Ya, Allah yang menciptakan mereka, semestinya dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan untuk menyembah yang lainnya, melakukan kesyirikan, ya, beranggapan ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Maka ini adalah perkara-perkara syirik yang para nabi jadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kembali manusia, ya, tujuan mereka diciptakan di dunia adalah beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan pada Isya. Sallallahu ala bina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.